imunologi. Nah, kita akan berbicara tentang sistem komplement ya. Jadi, apa sih sebetulnya sistem komplement itu? Kemudian fungsinya itu untuk apa dan dalam hal apa tugas dalam komplement ini dalam menghindari mikroorganisme, terus kemudian bagaimana pengaturannya dan apabila kekurangan dari sistem komplement itu apa yang akan terjadi di dalam tubuh kita. Kita akan membahasnya pada pertemuan kita kali ini. Semoga teman-teman bisa menyimaknya sampai selesai ya. Komplement itu kalau dari segi harfiahnya adalah dia sebagai pelengkap ya. Dia sebagai penunjang ya. Jadi ini ditemukan oleh Bardet ya di Paris yang menggunakan antiserum ini ya domba ya. Jadi dia menamakan ini sebagai alexin ya. Nah, kemudian oleh Paul Ehrlich ini disebut sebagai komplement ya. Jadi sebetulnya sistem komplement itu yang disampaikan oleh Ehrlich itu penggambaran tentang aktivitas serum ya. Jadi sistem komplement itu dia hanya bersifat membantu saja. Dia sebagai pendukung saja, dia sebagai penunjang saja dalam kemampuan antibodi dan sel fagosit ya untuk membersihkan atau menyerang dari patogen ya. Nah, patogen dalam hal ini adalah mikroorganisme ya gitu. Jadi biasanya itu ditemukan di dalam serum dan semua jaringan cairan ya kecuali urin dan cairan otak atau cairan cerebrospinalis gitu ya. Nah, jadi Bu Nova ulangi bahwa komplement ini dia hanya membantu kemampuan dari antibodi kita dan sel fagosit untuk menyerang mikroorganisme ya yang berada di serum dan semua jaringan cairan ya kecuali urin dan cairan otak kita. Jadi urin dan CSS kita atau cairan otak kita itu nggak ada sistem komplement, tapi selain itu kita punya ya. Nah, kita kembali mengulas yang ada kaitannya dengan imunitas dari humoral dan seluler ya. Jadi kalau imunitas humoral itu kan dia sebagai pelawan dari mikroorganisme yang berada di plasma, kemudian cairan ya dan di nodus limfa ya atau di limfa. Nah, kalau seluler itu kan dia ada hubungannya dengan sel B dan sel T yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelum ini ya. Dimana kalau seluler itu dia lebih ke arah sistem imun yang ke arah yang non adaptif ya. Ini pada masing-masing adaptif dan non adaptif itu sebetulnya ada ya karena dia membantu di dalam sistem pertahanan tubuh kita seperti neutrofil ya, monosit, sel mas, makrofag, sel dendrit, sel B dan sel T itu ya. Nah, jadi baik itu innate ataupun adaptif itu ada mengandung sistem komplement. Fungsi dari sistem komplement itu adalah dia menetralkan dari virus ya. Dia melisiskan, kemudian melakukan absonisasi ya, dimasukkan ke dalam fagosit ya, dimakan ya. Terus kemudian aktivasi untuk respon inflamasi, kemudian baru pembersihan atau ada ikatan tentang
kompleks antigen antibodi. Jadi antigen tersebut diikat oleh antibodi yang ada di dalam sistem kekebalan kita, misalnya makrofag misalnya. Ya, jadi komplement di sini kalau teman-teman lihat itu yang ada di sel target pada bagian gambar paling kiri itu kan komplement itu dia melisiskan, ya, melisiskan sel target atau patogen kita, ya. Dia akan dilisiskan. Nah, kemudian oleh sel pertahanan tubuh kita dia dilakukan setelah diikat, ya, intinya diikat, dilisiskan oleh komplement itu baru nanti akan difagosit, ya. Kemudian nanti komplement itu nanti akan berikatan dengan reseptor-reseptor, kemudian dia akan melakukan ekstravasasi, ya. Dia akan memutar, kemudian dia akan nanti secara otomatis setelah ada ikatan antara reseptor dengan sistem komplement itu dia akan otomatis terjadi degranulasi, ya. Nah, itu. Jadi itu akan ada ikatan antigen antibodi. Beberapa komponen, ya, dia terdiri dari protein dan glikoprotein yang disintesis di hati, yang sebanyak 5%-nya itu berada di serum, ya. Nah, sebetulnya jumlahnya itu banyak, ya, ada C1 sampai C9, ya. Nah, kemudian dia akan dipecah menjadi A dan B, misalnya C1A, C2A, C1B, C2B, C9A, C9B, ya, itu. Jadi penyebutannya sebetulnya adalah seperti itu. C itu kenapa diberikan simbol C itu karena dia diambil dari bahasa komplement C, ya. Dari komplement. Jadi ada tiga proses, ya. Proses klasikal, yang kedua MB-lektin, kemudian yang ketiga adalah jalur alternatif. Jalur klasikal itu adalah adanya ikatan kompleks antigen antibodi. Kemudian untuk yang jalur MB-lektin itu nanti akan ada lektin, ya, yang akan berikatan dengan permukaan patogen tadi. Nah, tapi kalau yang jalur alternatif itu adalah patogen itu nanti komplement ini dia akan langsung menempel pada permukaan patogen, gitu tadi, ya. Nah, ketiga jalur ini nanti baik itu ada reaksi antigen antibodi, kemudian lektin, ya, kemudian patogen yang ada di permukaan sel, itu dia akan mengaktifasi sistem komplement. Kalau komplement itu sudah teraktivasi, maka akan ada perekrutan, ya, atau pemanggilan untuk untuk adanya respon inflamasi. Kemudian akan terjadi proses opsonisasi dari patogen. Nah, kemudian baru patogen-patogen itu nanti akan dibunuh, ya, gitu. Terus kemudian untuk proses tadi yang opsonisasi. Jadi opsonisasi itu apa? Jadi opsonisasi adalah pelapisan antigen antibodi, ya. Jadi ikatan antara antigen itu adalah kumannya tersebut, kemudian diikat oleh antibodi kita, ya. Kemudian nanti tujuannya untuk apa? Kenapa harus ada pengikatan oleh komplement dan antibodi kita? Itu untuk memudahkan dilakukan fagositosis. Nah, aktivasi dari komplement yang tadi ada 3 jalur klasik, kemudian jalur MB-lektin dan jalur alternatif. Itu nanti kan aktivasi komplement akan diaktifasi. Nah, masing-masing jalur ini, baik itu jalur klasikal, MB-lektin maupun jalur alternatif itu sudah mempunyai perannya masing-masing. Misalnya komplement 1 Ki misalnya, atau komplement 4,
komplement 2, komplement 1S misalnya. Itu ada pada jalur bekerja pada jalur klasikal. Misalnya, C4 dan C2 dia selain di jalur klasikal dia juga akan bekerja pada jalur ambilektin. Misalnya, C3 dia akan bekerja pada jalur alternatif misalnya, ya. Jadi itu setelah teraktivasi komplement itu nanti C3 atau komplement 3 itu akan konvertase ya, kemudian akan berubah menjadi pemecahan komplement 3A menjadi 35A dan lain sebagainya. Itu tidak usah terlalu diinikan, tapi intinya adalah setelah ada aktivasi dari komplement itu tadi, itu akan ada proses reaksi inflamasi ya. Kemudian, nah setelah ada reaksi inflamasi itu juga tadi pada jalur ambilektin itu setelah berikatan dengan komplement ya, kemudian akan dilakukan fagositosis ya. Nah, sehingga dilakukan opsonisasi ya, opsonisasi oleh patogen sehingga untuk memudahkan terjadinya proses fagositosis ya gitu. Jalur komplement ini dia setelah ada komplement yang masuk ya, maka bisa berespon terhadap proses fagositosis, kemudian respon inflamasi ya, sehingga kuman tersebut atau mikroorganisme tersebut itu bisa dilisiskan atau dibunuh ya. Masuk maka akan diikat oleh antibodi, misalnya dalam hal ini adalah IgE ya, imunoglobulin G. Nah, sehingga akan terjadi reaksi antigen antibodi, kemudian akan diikat oleh reseptor akan diikat oleh komplement ya. Nah, kemudian komplement tadi kan kita sudah bicarakan di awal bahwa komplement itu nanti akan terfragmen atau akan terpecah ya. Misalnya C1 akan menjadi C1A, C1B misalnya dan sebagainya. Ini akan terpecah menjadi C2A, C4B misalnya. Nah, terus kemudian itu akan masuk ke dalam jalur klasik. Ingat bahwa jalur klasik itu ada ikatan antigen antibodi. Nah, terus kemudian setelah terkonvertase ya, setelah terikat dengan komplement tadi, ini akan masuk ke jalur alternatif ya. C3 akan mengalami hidrolisis ya, baru nanti akan muncul beberapa bentuk komplement ya, akan terfragmen komplement tersebut sehingga nanti akan dapat menyerang kuman tersebut. Contoh klasikal ada terikat antigen antibodi, terus kemudian jalur lektin ya, MBL tadi dia akan diaktifasi oleh komplement C1, kemudian dia akan mengalami konvertase ya, terus kemudian akan menempel pada permukaan patogen ya atau microbial surface ya, yaitu nyampe pada pathway ke alternatif. Ini secara jelasnya ya, jadi untuk classical pathway ingat bahwa ada ikatan antigen antibodi ya, kemudian yang sudah terinfeksi itu tidak akan bisa lisis ya, makanya komplement ini dia bersifat membantu ya, membantu proses lisis, proses opsonisasi ya, fagositosis dan penyerangan dari atau pembunuhan dari kuman tersebut.
tubuh kita itu bagus, ya, komplement ini dia hanya akan dua, berhasil atau tidak berhasil. Kalau berhasil berarti mikroorganismenya, patogennya itu yang menang. Kalau misalnya yang sistem komplement kita atau kekebalan tubuh kita yang kalah, itu berarti dia akan masih tetap hidup kumannya, ya. Itu adalah contoh yang masih berhasil dan tidak berhasil, ya, yang terbunuh dan tidak terbunuh, ya. Dulu setelah ada patogen yang masuk, ya. Nah, kemudian yang disebut dengan membran attack complex atau MAC, ya. Nah, kalau kita lihat tadi itu ada jalur-jalurnya tadi, ya. Ada klasikal, ada lektin, ada alternatif tadi, ya. Nah, jadi pengaturan pada sistem komplement itu harus ada aktivitas dari konvertase dulu, ya. Kemudian setelah itu baru akan ada reaksi membran attack complex atau MAC. Kerusakan pada patogen, ya. Jadi ini adalah apabila down regulasi, ya, jadi ada penurunan regulasi pada aktivasi sistem komplement kita. Yang terjadi apa, ya? Itu akan ada ketidakseimbangan antara daya kerja imun kita dengan atau antibodi kita dengan antigen, ya. Makrofag itu akan menyerang bakteri. Menuju ke tempat bakteri, maka akan dilakukan opsonisasi, ya. Opsonisasi ini untuk memudahkan makrofag bisa mengenali dan memakan bakteri. Nah, terdiri dari 9 komponen, ya, pada komplement tersebut, yaitu C1 sampai C9. Nah, C3 itu biasanya banyak terdapat di serum. Ya, intinya adalah setelah komplement ini teraktivasi, maka akan ada reaksi antigen antibodi, ya, yang disebut pada jalur klasikal, kemudian kontak dengan dinding sel sasaran. Contoh dari proses fagositosis, ya, fagosit atau memakan patogen, ya, kemudian terjadi kemoktasis atau bergerak, kemudian dikeluarkan oleh makrofag, kemudian makrofag itu akan menyerang, kemudian di dalam makrofag tersebut akan dilisiskan atau dibunuh, ya. Nah, kemudian kalau sudah dibunuh, ya, akan dicerna, ya, tentunya karena sudah patogennya udah mati. Nah, ini adalah contoh mekanisme penghancuran bakteri oleh protein komplement. Ya, jadi misalnya ada bakteri, komplement ini akan membentuk lubang di dinding dan membran dari sel bakteri. Ya, jadi dia membentuk hole-hole atau lubang-lubang di dinding bakteri tersebut, ya. Caranya adalah seperti itu, membentuk lubang. Nah, terus kemudian kalau sudah dilubangi oleh komplement, itu dia cairan dan garam-garam akan masuk ke dalam sel bakteri, ya. Nah, cairan dan garam-garam tadi itu akan merusak struktur sel yang ada pada bakteri tersebut sehingga sel bakterinya bisa dihancurkan, ya, gitu. Nah, cara dari
Komplemen membuat lubang itu adalah pada gambar yang sebelah kanan. Dia akan bertahap melubangi melubangi bakteri ya, sehingga nanti akan terdapat lubang-lubang pada sel bakteri tersebut sehingga nanti cairan atau garam-garam yang ada itu bisa masuk ke dalam sel bakteri yang akan mengakibatkan sel bakteri itu hancur. Autoimun ya. Nah, kalau pada bisa terdeteksi di awal itu masih mengakibatkan autoimun. Tetapi kalau misalnya itu terdeteksi sudah menjelang lanjut, itu akan mengakibatkan suatu penyakit yang lebih parah lagi ya. Kemudian akan keluar ya. Bisa juga, jadi kan kita sudah ketahui bahwa komplemen itu kan ada C1 sampai C9 ya. Bisa saja kekurangan C1, C3, C4 atau lain sebagainya, tetapi yang paling sering itu adalah C2. Nah, kalau misalnya kekurangan dari C1, komplemen 1 itu akan mengakibatkan angioedema herediter. Kita ketahui angioedema itu kan udem lokal ya, yang biasa terjadi di mulut ya, misalnya di daerah mulut, bibir ya, misalnya di daerah mata ya. Nah, itu. Nah, bisa juga terjadi paroksimal nocturnal hemoglobinuria. Jadi ini adalah suatu penyakit yang biasa disebut di malam hari ya. Jadi urinnya itu ada hemoglobinnya yang masuk ya. Jadi ini adalah beberapa contoh penyakit atau hal-hal yang apabila seseorang kekurangan komplemen. Systemic lupus erythematosus itu akibat dari kekurangan komplemen pada awal melalui jalur klasikal. Karena memang kita tadi sudah bicarakan bahwa kalau misalnya kekurangan komplemen di awal itu akan bisa mengakibatkan penyakit autoimun. Sedangkan lupus itu adalah salah satu penyakit autoimun, ya. Terus kemudian bisa juga akibat kekurangan dari komplemen ini bisa misalnya pada C2 ya, C2 akan terjadi artritis misalnya. Kemudian mukanya merah-merah atau malaras ya. Terus kemudian bisa juga C4 glomerulonefritis atau peradangan pada glomerulus dan lain sebagainya ya. Jadi itu adalah contoh-contoh penyakit kalau kekurangan sistem komplemen. Adalah sudah parah ya. Jadi dari awal dari lupus ya. Terus kemudian ini juga kekurangan dari C1Q itu juga akan beresiko untuk terjadinya infeksi ya. Terjadi ya, ini akibat dari penyakit glomerulonefritis dan lupus. Walaupun ini jarang ditemui tetapi ada ya. Terus kemudian kekurangan C1 inhibitor. Nah, kalau kekurangan C1 inhibitor itu akan mengakibatkan angioedema. Kita ketahui angioedema itu adalah pembengkakan area lokal ya, misalnya mata, bibir, hidung ya, misalnya bibir kita digigit ulet misalnya atau gigit tawon terus kemudian dia membengkak, nah itu disebut dengan angioedema. Jadi kalau pada kekurangan pada defisiensi C1 inhibitor ini
anak atau orang tersebut akan sangat beresiko untuk terjadi angioedema ya, karena ini diturunkan ya, hereditary angioedema. Nah, itu mungkin yang bisa Bu Nova sampaikan sekelumit tentang sistem komplement. Jadi Bu Nova simpulkan bahwa sistem komplement itu dia bersifat sebagai membantu ya, membantu menunjang proses sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dia melisiskan atau menghancurkan ya, tapi menghancurkannya itu dengan cara membuat lubang-lubang di dalam sel bakteri. Ya, lubang-lubang itu tadi yang sudah dilubangi oleh sistem komplement tadi, itu akan sel bakterinya akan berlubang sehingga cairan dan garam-garam bisa masuk ke dalam sel bakteri sehingga sel bakteri itu akan hancur. Nah, kemudian tadi ya akan terjadi melisiskan terus kemudian melakukan opsonisasi sehingga muncul respon inflamasi ya. Terus kemudian baru kalau misalnya berhasil berarti akan patogen akan terbunuh. Nah, komplement itu ada C1 sampai dengan C9 ya. Nah, itu tanpa ada sistem komplement akan ada beberapa penyakit yang terjadi ya, seperti misalnya autoimun ya, penyakit autoimun, kemudian glomerulonefritis ya atau peradangan pada glomerulus ya, artritis atau peradangan pada sendi. Jadi itu adalah gambaran dari sistem komplement. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, silakan teman-teman bisa diskusi melalui forum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.